Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Seven. Jadi persiapkan diri kalian karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Di kota yang tidak diketahui dengan hujan terus-menerus dan kerusakan kota, Detektif William Somerset bersiap untuk pensiun dan meninggalkan kengerian kota itu. Sebelum pensiun, ia bermitra dengan Detektif David Mills, seorang polisi muda yang sombong dan pemarah dari Springfield, kota yang relatif kecil. Ia dan Somerset bertemu di tempat kejadian pembunuhan yang sedang diselidiki Somerset. Somerset menawarkan untuk mengajak Mills minum, sehingga mereka dapat berbicara dan saling mengenal. Tetapi Mills terlalu bersemangat untuk langsung bekerja dan tidak terkesan dengan upaya Somerset untuk membimbingnya. Keduanya kemudian menyelidiki pembunuhan seorang pria gemuk yang diberi makan spaghetti hingga perutnya robek karena desakan. Somerset menyelidiki pembunuhan tersebut, sementara Mills diberi kasus pembunuhan pengacara pembela terkemuka bernama Eli Good dengan keserakahan yang tertulis dalam darah Good di lantai, yang mana dijelaskan Good dipaksa untuk memotong satu pon daging dari tubuhnya dan kemudian meninggoy kehabisan darah. Kapten polisi memberi Somerset sebuah wadah barang bukti berisi 3 serpihan bahan mirip plastik yang ditemukan di perut pria gemuk itu, yang terpaksa ia konsumsi bersama spaghetti. Saat pergi ke rumah korban, Somerset menemukan 3 bekas alur di depan kulkas dan mendapati serpihan mirip plastik itu pas sekali di dalamnya. Mengetahui serpihan itu berasal dari kulkas yang dipindahkan, Somerset melihat ke sisi baliknya. Ia menemukan kata kerakusan tertulis di belakang kulkas dalam bahasa Yunani, bersama dengan catatan yang berisi kutipan dari Paradise Lost, karya Milton. Somerset berteori bahwa seorang pembunuh berantai mendasarkan kejahatannya pada 7 dosa mematikan dengan 5 dosa lagi yang harus dilakukan. Untuk memberi Mills dan Somerset kesempatan untuk akur, istri Mills, Tracy Mills, kemudian mengundang Somerset untuk makan malam. Saat mereka makan di atas rel kereta api lewat di dekat rel, membuat gedung beserta seluruh isinya dan penghuninya gemetar. Pasangan itu mengatakan bahwa itulah sebabnya agen penjual properti itu sangat khawatir agar mereka dapat segera melihat apartemen itu, berusaha menyembunyikan dekatnya kereta api. Setelah Tracy tidur, Mills dan Somerset memeriksa bukti kasus dari kedua tempat kejadian perkara. Mereka menemukan foto istri Good dengan darah yang dicat di sekitar matanya, percaya bahwa ini berarti dia seharusnya melihat sesuatu tentang tempat kejadian pembunuhan yang tidak akan dilihat orang lain. Para detektif menjadi putus asa saat Good melihat foto-foto di rumah persembunyian dan dia melihat lukisan abstrak yang terbalik. Saat menaburkan bedak di dinding di belakang lukisan, Somerset menemukan sidik jari yang menguraikan kata-kata "tolong aku". Setelah memeriksa sidik jari tersebut dilacak sehari kemudian ke seorang pedofil bernama Victor yang lolos dari hukuman atas pemerkosaan anak di bawah umur berkat upaya pengacaranya, Eli Good, korban yang berasal dari Yunani. SWAT dan para detektif menggerebek apartemennya dan mendapati Victor sebagai korban kungkang yang telah diikat di tempat tidur selama 1 tahun, sebagaimana dibuktikan oleh foto-foto tempat kejadian perkara yang diambil setiap hari sejak ia ditemukan. Hebatnya, ia masih hidup tetapi menderita kemunduran fisik dan mental yang parah. Tangannya dipotong dan didorong ke dinding di belakang lukisan untuk meninggalkan sang pangeran. Mills dan Somerset meminta untuk menginterogasi Victor di rumah sakit, tapi dokter mengatakan bahwa lidahnya telah digigit dan otaknya hancur karena percobaan itu. Malam itu, Tracy menelepon Somerset dan meminta agar dia bertemu dengannya. Hingga pagi berikutnya, Somerset bertemu Tracy di restoran tempat dia menceritakan betapa sengsaranya dia di kota itu. Atas desakan Somerset, Tracy mengungkapkan kebenaran permintaannya untuk bertemu. Rupanya dia hamil dan takut membesarkan anak tersebut di tempat tinggal mereka sekarang, dan tentunya juga takut memberitahu David. Somerset menyarankan dia untuk memberitahu suaminya hanya jika dia memutuskan untuk memilikinya, dan David menjadikan dirinya sebagai contoh. Dia mengisyaratkan agar pasangannya melakukan aborsi. Dan akhirnya dia berhasil menjanjikannya hingga kemudian sekarang dia menyesal. Kemudian pada hari itu, dengan menggunakan kontak di FBI, Somerset mendapatkan daftar perpustakaan berisi orang-orang yang telah meminjam buku terkait 7 dosa mematikan. Daftar itu mengarahkan para detektif kepada seorang pria bernama John Doe yang apartemennya mereka kunjungi segera setelah itu. Doe, yang wajahnya disembunyikan, melihat mereka saat pulang ke rumah
mengeluarkan pistol dan mulai menembak. Setelah berada dalam waktu singkat, Doe dihajar dengan besi ban, menundukkannya dengan todongan senjata, tetapi membiarkannya hidup dan tiba-tiba melarikan diri. Mills ingin memaksa masuk ke apartemen Doe karena yakin mereka punya alasan yang kuat karena Doe menembak mereka. Somerset mencoba membujuknya dengan mengatakan bahwa metode yang mereka gunakan untuk menemukan apartemen Doe adalah ilegal dan Doe akan bebas jika mereka menangkapnya. Mills menendang pintu dengan cara apapun. Saat mereka menggeledah apartemen, setelah menyuap seorang penghuni untuk mengaku telah menelepon detektif tentang Doe, mereka menemukan buku catatan berisi pemikirannya, piala kejahatan, dan foto Mills yang sedang melawan Doe yang saat itu menyamar sebagai fotografer pers. John Doe menelepon apartemen dan memberi selamat kepada detektif karena telah mampir dan meminta maaf karena memukul Mills, juga memberitahu detektif muda itu bahwa dia sangat mengaguminya. Tindakan mereka, katanya, telah menyebabkan dia mengubah rencana dan dia menutup telepon. Mereka juga menemukan foto seorang wanita muda, seorang pegawai esek-esek yang mereka yakini sebagai korban berikutnya. Sebuah tanda terima mengarahkan mereka ke toko kulit S dan M, tempat untuk memesan alat bantu seksi. Namun gadis itu segera ditemukan tewas di sebuah kamar dengan tanda tanya tertulis di pintu. Di dalam ruangan itu juga ditemukan seorang pria yang tampak terguncang, dipaksa oleh Doe dengan todongan senjata untuk memakai dan menggunakan alat itu. Sebuah dildo besar dengan bilah pisau untuk memperkaos dan menghabisi gadis itu. Pemilik tempat itu, Wild Billy, tidak dapat memberikan petunjuk tentang bentuk fisik atau tas kerja yang digunakan John Doe, karena setiap pelanggan biasa membawa pakaian atau peralatan khusus ke tempat itu. No, that's life, isn't it? Had a gun and he told me to fuck. Oh God. Keesokan paginya, seorang model Juke ditemukan meninggoy dengan tulisan kebanggaan tertulis di tempat kejadian perkara. Hidungnya telah dipotong untuk mencelakai wajahnya, dan Doe memberinya pilihan untuk bunuh diri dengan pil tidur atau meminta bantuan dan hidup dengan bekas luka, yang mana tampak dia memilih yang pertama dan menelan pil itu. Saat para detektif kembali ke markas polisi, John Doe berjalan ke arah mereka dengan tangannya yang berdarah. Dia mencukur kulit dari ujung jarinya untuk menghindari identifikasi, hingga kemudian menyerahkan diri. Dia berbicara dengan pengacaranya dan setuju bahwa jika ia dapat melakukan beberapa eksekusi terhadap 2 mayat lagi, ia akan mengakui semua pengeksekusian tersebut. Tampak pengacara Doe juga memperingatkan bahwa jika Somerset dan Mills tidak setuju, Doe akan mengaku gila, dan 2 korban terakhir mungkin tidak akan pernah ditemukan. Karena ingin pengakuan, para detektif pun terpaksa setuju. Tampak Somerset dan Mills sama-sama memiliki mikrofon yang ditempel di dada mereka, sehingga anggota satuan tugas lainnya dapat memantau percakapan mereka dengan Doe. Selama persiapan, Mills mencoba memberitahu Somerset tentang kekhawatirannya terhadap Tracy, tetapi tidak dapat berbicara sepenuhnya tentang hal itu. Saat ketiganya melakukan perjalanan ke pinggiran kota yang terpencil dengan mobil, mereka tampak dibuntuti oleh helikopter polisi demi sebuah keamanan. Doe menjelaskan alasannya di balik tragedi pengeksekusian tersebut sebagai cara untuk menunjukkan kepada orang-orang tentang sifat dunia yang sebenarnya jahat, serta keinginannya untuk menghukum orang jahat. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia akan dikenang dan dikagumi atas apa yang telah dilakukannya, karena merasa telah dipilih untuk melakukannya. Saat Doe berbicara, Mills yang kesal menjadi marah dan berteriak pada Doe, sementara Somerset tetap tenang, walaupun tampak jelas dia khawatir. Dan begitu mereka mencapai pinggiran kota, Doe mengarahkan mereka ke tempat tertentu di dekat beberapa menara kabel listrik. Para detektif mengantar Doe ke tempat terbuka, hingga setelah beberapa saat, sebuah van muncul dan Somerset menghentikannya beberapa ratus meter jauhnya, meninggalkan Mills di belakang Doe yang tertutup. Pengemudi itu mengklaim seseorang membayarnya $500 untuk mengantarkan sebuah kotak ke Mills di tempat ini tepat pada pukul 7. Saat Somerset membuka kotak itu, dia mundur ketakutan melihat apa yang dilihatnya di dalam. Saat dia berlari kembali ke Mills dan berteriak putus asa agar dia membuang senjatanya, Doe menyatakan kepada Mills bahwa dia mengagumi kehidupan Mills, sampai-sampai merasa iri dengan istrinya dan cinta yang mereka bagi. Dia melangkah lebih jauh, mengatakan bahwa dia mengunjungi rumah Mills dan bahwa dia mencoba berpura-pura menjadi suami dengan Tracy hari itu, tetapi tidak berhasil dan dia malah mengambil souvenir
berupa sebuah kepala Tracy yang cantik. Rencana Doe rupanya adalah Mills akan menghabisinya, karena Doe sendiri bersalah karena iri, cemburu dengan kehidupan Mills yang lebih sederhana. Ia juga mengungkapkan kepada Mills bahwa Tracy sedang hamil dan ia memohon agar tetap hidup demi anak itu. Mills, meskipun Somerset memohon, tentu saja sangat terpukul oleh kematian istrinya yang kemudian diketahuinya sedang hamil itu, sehingga ia ingin membagi hidupnya dengan Tracy. Mills menembak kepala Doe, yang terlihat menutup matanya demi untuk menerima hukumannya. Mills kemudian menembak tubuh Doe hingga 5 kali lagi, dalam upaya sebagai pembalasan dendam, yang mana terlihat Mills mewujudkan dosa amarah untuk menyelesaikan mahakarya Doe. Mereka melihat hal itu, Somerset hanya bisa berdiri diam, yang tampak sekali tak berdaya untuk melakukan apapun. Setelah Mills yang katatonik itu dibawa pergi, kapten mereka memberitahu Somerset bahwa mereka akan segera mengurus Mills setelah mengetahui juri yang pasti akan menghukumnya, yang setelahnya dijawab oleh Somerset tentang apapun yang dia butuhkan. Dia juga memberitahu kaptennya bahwa dia akan ada di sekitar, menyiratkan bahwa dia akan tetap menjadi bagian dari pasukan. Dan saat kamera menyorot keluar dari area gurun, film pun berakhir dengan memperlihatkan Somerset yang sedang mengutip kalimat Ernest Hemingway yang berbunyi tentang dunia yang merupakan tempat yang indah. Ernest Hemingway once were worth fighting for, Bert.